Nah kemarin tadi sih sebenarnya namanya syutingnya nggak dibagi-bagi kalau saja tentang tempat untuk qada hajat, kemudian tentang cara-cara qada hajat. Kayaknya enaknya sekarang kita ngelanjutinnya dengan cara-cara beberesnya ya Kang Ustaz ya. Bersuci dari qada hajat istinja. Ya kalau nggak salah namanya teh. Istilahnya istinja. Istilahnya istinja. Nah, istinja ini coba kita bongkar jika kuat ya Kang Ustaz. Ya istinja itu adalah bebersih, bersuci ketika beres qada hajat, apakah kencing atau BAB. Jadi bagaimana caranya? Ini harus diperhatikan sebab di satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda istanzihu minal baul. Bersucilah kamu dari kencing. Fa inna amata adabil qabri minhu, karena keumuman azab kubur itu justru dari situ. Jadi kalau kencing ini tidak benar bersucinya, beberesna, maka itu diancam dengan azab kubur. Jadi kalau di video sebelumnya kita membahas tentang jangan kencing sembarangan, meskipun kencing boleh di tempat terbuka WC-nya, tapi jangan kencing sembarangan, itu bisa diazab kubur juga. Karena satu waktu Nabi SAW pernah lewat satu kubur, dua kubur di kubro ini, kepada dua kuburan, maka Nabi SAW bersabda, keduanya ini la yu'adzabani, benar-benar diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tapi keduanya ini diazab bukan karena berdosa besar. Yang pertama kata Nabi itu diazab dikarenakan la yasturu minal baul, tidak tertutup dari kencing, dalam arti kencing sembarangan di mana wae. Jadi kencing sembarangan itu diancam dengan azab kubur. Yang kedua, yamshi bin namimah, dia tukang adu domba. Nah kalau di sini kita mesti memperhatikan tentang bebersih istinja dalam hal kencing, karena kencing kalau tidak bersih dalam hal istinja, kencing itu juga diancam dengan azab kubur. Bagaimana dengan BAB-nya? Kencing saja sudah begitu, kamu lagi BAB. Karena mungkin umumnya orang-orang itu akan menganggap sepele kencing. Ya kalau BAB mah pasti bebersih lah, rekumaha oge kan gitu. Tapi kalau kencing kadang disepelekan, jelema teh wer di mana wae geus wer, beri gede sindruk ini kan gitu. Itu masalahnya. Sehingga di hadis yang lain saya dapatkan istinja dalam hal baul itu, maka hendaklah dia untuk falyantur dzakarohu salasan marratin, mengurut zakarnya 3 kali. Zakarnya ya? Zakarnya diurut 3 kali agar bersih. Jadi 3 kali itu biasa dijadikan patokan bersih, gitu bersihnya. Nah, itu mesti beristinja. Lalu istinjanya ini mesti dengan apa? Istinja itu yang pertama harus dengan air, usahakan adanya air. Iya, Nabi SAW itu di riwayat Imam Muslim itu ketika akan qada hajat, itu Anas bin Malik, ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in, aku membawakan 1 ember air berdua dengan seorang anak yang sebaya denganku. Kemudian Nabi beristinja, setelah itu Nabi qada hajat, maka Nabi beristinja dengan air itu. Jadi pertama perhatikan dulu airnya, ulah asup ka WC tuh gek burusut teh didinya, kocorkeun lah cenah aya tuh gitu keriwe. Satu dengan air, yang kedua bisa dengan batu. Nah, jadi dengan batu itu ada di riwayat Imam Muslim juga. Nabi melarang kita tentang ini, salah satunya disebut di hadis riwayat Imam Muslim itu wa ayyastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin. Nabi melarang kita itu untuk beristinja, bebersih itu kurang dari 3 batu. Ini untuk BAB terutama, goit, kurang dari 3 batu, menunjukkan bahwa istinja bisa dengan batu. Tapi jangan kurang dari 3 batu itu, karena tadi saya bahas bahwa 3 ini sesuatu hal yang dianggap cukup untuk bersih. Jadi batunya batu yang seperti apa? Apakah batu nu karatang, nu kasar, atau batu nu lemes? Eta mah teu kudu dalil atuh Mas Adinya. Pilih ya tuh sorangan kanu batu nu karadak mah tuh beres semua betadin. Ada satu. Riwah atuh kitu mah. Itu enggak harus ada dalil, pilih batu yang mau. Nah, itu 2 istinja itu. Nah, kemudian dilarang istinja itu birojiin au admin,
Masih di hadis yang sama riwayat Imam Muslim, dengan kotoran kering atau tulang. Jadi kotoran kering kan kalau dulu di padang pasir panas, misalnya kotoran unta atau kotoran manusia sendiri. Di orang bisa tai ucing garing dengan jadi gitu, atau menang isin jak kuno gitu. Kan mau bebersih, masa dengan yang kotor? Atau dengan tulang. Karena di hadis yang lain tulang itu merupakan makanan saudara kita bangsa jin. Gitu, jadi oleh mereka dimakan banyak orang diberi sambal, saus, atau mayones. Jadi kalau boleh. air nggak ada, Ya, batu meren ya karena tidak biasa. Ini banyak juga di antara kita yang pakai daun. oh, Kumaha kalau Ustaz? Karena itu tadi pas nggak ada air, batu asal ada tidak ada dadas. Ya daun ketangkalan. Itu daun alas. genahan eta Kang Adi ku daun talas? Luka. Samsi sih kan. Apakah boleh isinya dengan daun, dengan tisu, ya, Tisu. juga dengan lap kain misalnya dan lain sebagainya. Ya kembali kepada yang awal kita bahas, selama itu tidak dilarang berarti itu boleh. Makanya yang pertama disarankan itu air lah dulu. Kalau tidak ada bisa dengan batu. Kalau memang tidak ada keduanya ini, silahkan dengan apapun yang dianggap bisa bersih, asal jangan dengan kotoran kering, roji, atau admin dengan tulang. Makanya boleh dengan tisu, dengan apapun itu, gitu. Rek aya elapan itu make elap, kada bisa ngebatur. Ya kadang-kadang siapa tahu di antara teman-teman sahabat Cikopi ada yang main ke negara yang bermusuhnya banyak kan, makan cair kene istrinya kan. Iya, ku tisu. Aja, kita boleh ya maksudnya. Boleh, ngan asa teu omeh da teu biasa. Teu biasa. Yang kalau kencing sembarangan nggak boleh. Iya. Kalau lagi istinja gitu kan. Iya. Kalau misalnya naik gunung kan, kan di mana aja? Kita kok nggak tahu. Mau naik gunung, mau teu naik gunung, ulah sembarangan atau gitu. Berarti mau naik gunung kan? Oh, kenalan dekatnya. Iya. Cek saya mah balik lagi kembali ke tempat terbuka. Oh, Jadi pembahasannya ke pembahasan di video sebelumnya. Jadi boleh qada hajat di tempat terbuka, boleh. Tapi catatannya kan gitu, jangan menghadap kiblat, membelakangi kiblat, jangan di tempat lalu lintas orang, jangan juga di tempat bernaung mereka. Pilihlah tempat-tempat yang layak untuk hal itu. Gitu. maksudnya pengalaman yang sebelumnya kan ya? Iya, gitu ya. Kang Abah ya. Terus kalau misalkan yang lanjutin ya kan kan banyak ya kita kalau diajarin ilmu pendakian, kalau kita buang air dan lain-lain dikubur. Cuma intinya mah sebetulnya mau saya lihat mah menghindarkan dari takut ada orang lain yang menginjak kayak gitu nggak apa-apa ya. Iya. Nggak dilarang juga mengubur ya. Mohonlah kubur we saya nama. Saya jadi ke bagus tuh seperti itu. Teu kedah aya dalil eta mah. Kada eta anu yang suka kencing dina aqua. Lung di mana wae itu tadi sudah dibahas ya. Jadi itu nanti diancam dengan azab kubur itu. Keur mah sembarangan kan gitu miceuna ka mana wae. Nah, kayak di pinggir jalan lah, ke pohon gitu kan ya. Iya, dan di pinggir jalan oge tong dibiasakeun. Da di urang mah banyak WC. Ya. Cari masjid udah ada WC-nya. Jadi jangan sampai jadi kebiasaan. Takut lagi lama menemukannya itu aja, itu ekstra jos. Ekstra jos. Haus kan panas, main tiup. Kan wae cek nu galoma lah. Ngomong-ngomong kalau Ustaz bajunya kenapa samaan ya? Atuh da ieu. Silaturahmi Cikopi Plus Sahabat Mati ya. Cikopi diseling dulu iklan. Ini baju saya sama Kang Ustaz, ini dari Jampe Pamake, bisa cari Tah di IG. eta. Jampe Pamake. Kalau yang ini edisi silaturahmi Cikopi Bati. Gitu. Nanti kita coba undang lah di video podcast kita. Desainernya dari Jampe Pamake. Apa sih maksud dibalik desain-desainnya Nah, beliau? gitu. Ini mah kayaknya pas pisan kita silaturahmi bari aya Cikopi. Tah, Sudah gitu. aya latihan manfaat. Nah. Berarti masa atas unggul ya. Laras, Jadi insyaallah. macam-macam gitu kan, Nah, ilmu, eta. manfaat, pahala gitu. Nah, sahabat Cikopi baik yang ada di lagi nonton YouTube bisa komen nanti kalau ada pertanyaan atau apa. Nah, buat yang lagi ada di kedai Indari
Mungkin ada yang mau ditanyain, mumpung Kang Ustaz masih ada terkait qada hajat. Yang itu Pak Ustaz, kan misalnya kita teh kamol atau kamahnya kan air kloset kan udah menghadapnya gitu ya, ternyata kan gitu. Terus orang kudu jadi nyengsel gitu, atau emang ya udahlah iya mah kumaha gitu, karena emang kan itu mah tidak bisa kita geser putar-putar gitu, udah given gitu. Nah misalnya baiknya kumaha. Ya kalau tempatnya tidak bisa digeser, kalau kitanya bisa bergeser, kitanya yang geser. Tapi kalau kitanya juga tidak bisa geser ya sudah saja, karena tempatnya kan tertutup. Kalau tempat tertutup ini memang ada ulama berpendapat boleh, tapi tongah aja ke namanya kalau dibongkar heula, wah kaburu wer didinya. Ya urin oil kan, ya pasti gitu. Ya. Oil mah gitu. Atau orang di samping kita tinggal gitu. Iya, jadi kalau memang tidak mungkin kitanya yang bergeser, ya sudah mau bagaimana lagi dak? Tempatnya. Ada tempatnya juga tertutup, bukan terbuka. Jadi balik ke pendapat ulama yang berbeda tadi, bahwa kalau di tempat tertutup bisa aja tidak menghadap kiblat atau menghadap kiblat menggawe gitu ya. Iya, karena Ada tertutup. juga yang harus menghindari itu. Tapi kita berusaha semaksimal Berusaha, mungkin. kalau terpaksa ya Kumaha deui. madai. Iya. Daripada kababayan. Kumaha deui atuh Iya, iya. dibongkar heula riweuh. Iya. Nah makanya ini bagi siapapun yang misalnya mau bangun rumah atau bangun toilet di masjid atau dimanapun itu, ini mesti mengetahui etika qada hajat. Mana arah kiblat, jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat itu. Gitu juga harus dipersiapkan tentang airnya, karena yang qada hajat itu terutama ada air. Jadi jangan sampai nanti boleh di sana qada hajat tapi air teu disayogikeun, nah itu masalah juga. Jadi airnya juga harus dipersiapkan. Alat istinjanya seperti apa. Begitulah kurang lebih Gitu tadi ya, tentang maksudnya. etika qada hajat. Beberapa etikanya tentu ya. Jadi nanti jika ada yang mau menambahkan, mengkritisi, silahkanlah di komen lah, bisa ya nanti. Kita sharing-sharing ilmu lah, ngobrol. Alhamdulillah, sahabat Cikopi, pembahasan 3 video, kalau nggak salah 3 video ini kita bahas terkait qada hajat dari mulai tempat, kemudian cara-caranya, sampai istinjanya gimana, sudah kita bahas. Kalau sahabat ada yang punya pertanyaan, punya pendapat, silakan di komen di bawah ini. Kemudian jangan lupa juga follow akun IG-nya Kang Ustaz. Bisa juga nanti di sana tanya-tanya, DM atau komen apapun lah, kita interaksi di medsos ya, di Instagramnya Kang Ustaz ada di bawah. Bisa juga follow juga IG saya, ada di bawah ini juga. Maka follower terakhir itu bukan yang pertama, itu aja. Nah, itu bodoh tapi garing. Gitu aja. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembahasan terkait adab-adab keseharian di cerita inspiratif kajian obrolan perihal Islam di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.